Tidak sedikit di antara orang yang keliru dan salah memahami tentang zuhud. Zuhud memang sering diidentikan dengan kesederhanaan. Tapi kesederhanaan itu tidaklah kemudian menyusah-nyusahkan badan kita. Kalaulah orang itu memahami zuhud itu dalam pengertian berpakaian tak boleh bagus. Nah, kenapa Allah di dalam Al-Quran justru mengatakan, Ya Bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak keturunan Adam, pakailah perhiasanmu ketika kamu ke masjid. Perhiasan itu bukan maknanya aksesoris-aksesoris seperti bagi ibu-ibu gelang dan kalung. Tentu tidaklah seperti itu. Tapi perhiasan di situ maknanya adalah pakaian-pakaian yang bagus. Jadi kalau ada di rumah ibu misalnya mukena yang bagus, sebutlah misalnya harganya sampai 2 juta harganya, itu ibu pakai aja mukena yang 50.000. Kok ibu kipe angin tobang langsungnya. Begitu ibu nak ruku, Allah sampai sebalik. Nah, itu bukan zuhud. Itu pilih namoto. Sepilih yang namoto. Kalau dalam bahasa hadisnya itu sudah masuk kepada syuh, tidak lagi bakhil. Kalau bakhil itu Pak Bu, itu lebih identik kepada orang lain, pelit pada orang lain. Pemenuhan kebutuhannya dipenuhi. Dia ingin makan enak, pergi makan enak. Dia ingin rekreasi, pergi rekreasi. Dia ingin punya kendaraan, dia beli. Tapi kalau lakukan untuk orang, nggak ada. Nah, jadi kalau piti masuk, saku terbuka. Lah masuk ke dalam saku tadi, saku berjahit. Nah, itu bakhil namoto. Tapi kalau sudah syuh, itu pelitnya bukan pada orang lain lagi, tapi pelitnya sudah pada diri sendiri. Dia punya uang 500.000, pergi belanja ke pasar. Ditanyanya jejeran orang jual ikan. Aku ikan tapah gua sekilo Pak. Sekian ratus ribu bisa. Iko yang sebelah aku agak ketek mah bawang yang sedang 3 atau 3 jari lah. Iko 60.000 sekilo. Nampak lo sebelah, ikan motan gua berapa Pak? Ikan motan gua sekian sekilo katanya. Iko yang bonggong gua apa yang kepalanya lah pocah-pocah gua. Itu bawa selah 50.000 katanya. Iko selah katanya. Beko di rumah buang kepalanya cuci elok lah makan ikan juga rumah katanya. Itu kalau macam tu lah syuh tu. Sempilik karyang kalau bahasa Parisnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi tidaklah dinamakan orang zuhud itu adalah orang yang menyusah-nyusahkan dirinya. Dia tampil tidak rapi, tampil kurang bersih, itu bukan zuhud. Malah yang seperti itu Rasul tak suka. Satu waktu setelah 1 tahun berpisah, Al-Bahili bersua dengan Rasul. Lalu kemudian Al-Bahili seakan melihat Rasul seperti lupa pada dirinya. Lalu Al-Bahili berkata kepada Rasul, Ya Rasul, apakah engkau lupa padaku ya Rasul? Kata Rasul, tidak. Tapi kata Rasul, tampilanmu 1 tahun yang lalu lebih aku sukai daripada tampilanmu hari ini. Setahun yang lalu Al-Bahili itu badannya berisi kekar.
tampilannya bajunya rapi, bersih, rambutnya tersisir rapi, tidak acak-acakan. Tapi ketika itu justru rambut tak bersisir rapi, pakaiannya lusuh, jalan loyo-oyo, macam orang hidup sogat mati naomo. Sehingga sekalian, kata Al-Bahili, ya Rasul, saya seperti ini, kurus ini karena memang tahun lalu kan minta nasihat pada engkau, ibadah apa yang harus saya perbanyak ya Rasul? Kata engkau banyak puasa. Sejak saat itulah setiap hari aku puasa sampai hari ini. Kalau itu Pak Bu itu tidak banyak-banyak puasa namo itu puasa tiap hari namo Pak Bu. Jadi Bapak sekalian, maka oleh sebab itu Rasul seakan menunjukkan ekspresi tidak sukanya dengan Al-Bahili karena tampil tidak rapi, tidak bersih. Sementara Innallaha jamil yuhibbul jimal, Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah suka kepada yang indah. Dalam keindahan ada kerapian, dalam keindahan ada keteraturan, dalam keindahan ada tampilan yang baik. Nah maka Bapak sekalian, dipandang manusia itu tidak pandai bersyukur kalaulah dia bisa menampakkan nikmat yang Allah berikan pada dirinya, tetapi kemudian dia tidak tampakkan. Jadi bukan berarti kita ria dan pamer, Pak. Tidak. Artinya kalau bisa ditampakkan dalam bentuk pakaian yang rapi, pakaian harus rapi. Kalau bisa ditampakkan dalam tampilan yang bersih dan wangi, harus ditampakkan. Tidak boleh kemudian justru tampilan acak-acakan. Itu sangat tidak disukai oleh Rasulullah. Rasul itu Pak Bu, dia punya rambut sebahu. Nah saya tidak anjurkan Bapak Ibu setelah pengajian ini rambutnya harus sebahu, tidak. Untuk bapak-bapak, tuh ibu-ibu ya rambutnya dipanjangkan. Jangan pula ibu-ibu nanti nak tampil seperti laki-laki. Nah itu tidak dibolehkan, karena wanita kodratnya itu adalah rambutnya dipanjangkan. Tapi di balik itu semua, Rasul itu dia sangat disiplin dalam mengurus rambutnya. Sampai ada riwayat menyebutkan Rasul itu kalau tidak dalam perjalanan atau kalau tidak dalam situasi perang bisa 10 kali diserambut. Nah kira-kira ibu dalam sehari ada nggak sampai 10 kali menyikir rambut ibu? Itu tidak ada krojo dari ustadznya, nyikir rambut ya krojo ada ustadz soalnya aku kan waktu krojonya tuh saya udah tangkap itu apa komentar ibu itu. Nah cuman pesan yang kita ingin ambil Pak Bu, kata Rasul itu rambut itu adalah anugerah besar yang Allah berikan kepada kepala kita. Jadi rambut itu adalah anugerah besar yang Allah berikan pada kepala kita. Maka orang yang tidak menyisir rambut berarti dia tidak mensyukuri anugerah besar yang Allah berikan. Nah jadi ibu, syukuri rambut yang ada, sisir rambut tersebut. Jadi ketombe tidak ada, kutu tidak ada, baunya pun harum. Iko mentang-mentang beda ibu-ibu siko menciptakan dong, topet lahir dong. Mentang-mentang tidak ada kaitan dengan mandi wajib, ndak nikir rambut ya lah. Ini kira rambut itu solusi mandi wajib dunia. Apa itu sih kira rambut? Beda di sini cerita, sini tidak ada bedanya gitu.
sikit lah. Nah, jadi Bapak sekalian, maka kalau kita susah-susahkan badan, alasannya dengan tampilan sederhana, bagi bapak-bapak yang dia pelihara kumis, kumisnya lah berpacu-pacu je. Tahu pacu-pacu Pak Bu? Ada yang berpacu kate, ada yang pacu ke bawah, ada yang pacu ke samping, tak rapi. Maka Allah tak suka. Bagi yang dia suka memelihara dan menjaga jenggotnya, lalu kemudian jenggotnya tidak diperhatikan, maka sesungguhnya itu bukan zuhud. Rasul itu satu waktu menegur seorang sahabat. Dia mendekat pada Rasul, bau kepala, rambut dan jenggotnya itu tak sedap, lalu tak rapi, acak-acakan. Rasul bertanya, apakah engkau tidak punya harta? Ada ya Rasul. Alangkah baiknya engkau, kalau bahasa kitanya, beli sabun atau sampo, lalu kemudian sabun dan sampo jenggot dan rambut engkau tersebut. Itu pesan Rasulullah. Maka untuk jenggot ini sendiri Rasul menganjurkan untuk diminyakin. Jadi tidak rambut jadi minyakin loh Pak. Nah, jenggot pun iya. Malah ada hadis mengatakan, siapa saja istri yang dia mampu meminyakin dan menyisir jenggot suaminya, itu Bu, pulang beko suruh suami pelihara jenggot Bu. Banyak-banyaknya jenggot ke bang. Bila lo akan bisa menyisir dan meminyakin dalam jenggot abang mulai, karena disuruh macam itu tadi. Maka sebanyak tempat tumbuh jenggot atau jenggot tersebut yang diusap lalu diminyakin dan disisir, sebanyak itulah dosa-dosa digugurkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak sekalian, balik pada kajian kita, zuhud memang mengajarkan kesederhanaan, tetapi tidaklah kemudian menyusah-nyusahkan badan kita. Tidaklah dikatakan orang mampu membuat rumah besar lalu kemudian dikecilkan rumahnya dengan alasan zuhud. Tidak tepat Bapak. Karena dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah bahwa satu indikator ciri dari hidup bahagia itu adalah waliyasaka baitaka, perluaslah oleh engkau rumah engkau. Nah, jadi buat rumah besar supaya apa? Supaya kalau mengundang jamaah, seluruh jamaah mustaqim muat di rumah kita. Supaya mengundang anak yatim makan bisa muat sampai 300 dalam rumah tersebut. Supaya datang sanak famili, tidak ada lagi keluhan, tidak ada kamar, tidak ada kemudian tempat tidur di rumah itu, tidak ada tempat istirahat. Jadi tujuannya bukan untuk membangga-banggakan, nah, tapi tujuannya adalah untuk sosial, agar kemudian kita bisa banyak berbuat dan sekaligus menjaga hal-hal yang harus dijaga. Anak 5 misalnya, yang perempuan 2, yang laki-laki 3, kan tidak mungkin ini digabung dalam satu kamar. Maka inilah salah satu tujuan. Nanti anak ini setelah dewasa dia punya kamar sendiri-sendiri. Oh, esok kalau lah tua payah Ustaz mengomen rumah sebanyak itu kamarnya. Tidak payah dong Pak, buka aja lah lowongan kos. Lah masuk lebih sudah tudenya. Diawasi oleh kita. Jadi Bapak sekalian, kalau kita butuh kendaraan dan memang kebutuhan kita kendaraan itu harus bagus, misalnya, ia tidak dipandang tidak zuhud karena Rasul sendiri punya kuda-kuda terbaik. Karena Rasul ketika berperang dia memacu kudanya sambil berdiri dan bisa pindah dari satu kuda ke kuda yang lain.
Dia memacu kudanya sambil memanah, dia memacu kudanya sambil mengayunkan pedang, dia memacu kudanya sambil memainkan tombaknya. Dan itu tak bisa kuda sembarangan tuh Pak. Kudanya kalau dari harga sekarang yang ada miliaran harganya Pak. Dia punya unta terbaik. Unta itu ngerti dengan bahasa raut wajah Rasul. Umar itu Pak Bu, dia punya unta yang cerdas. Maka ketika Umar hijrah ke Madinah, dia bawa unta yang bagus itu, yang cerdas itu Pak Bu. Lalu kemudian ketika disonsong kedatangan disonsong oleh Abu Jahal Pak Bu, Umar ini kan dia hijrah bersama teman akrabnya. Teman akrabnya ini keluarga Abu Jahal. Lalu kemudian Abu Jahal memainkan sandiwara, mengatakan kepada saudaranya itu atau teman akrabnya Umar bin Khattab ini bahwa sejak engkau hijrah ke Madinah, ibumu tidak mau lagi berteduh dari panas, dia berjemur terus sampai kau pulang. Dan dia bertekad tidak akan sisir rambut sebelum kau pulang. Apa kata Umar? Dia baca ayo kemudian boleh. Tak kan mungkin loh kok panas luar biasa terik siang itu pasti berteduhnya. Kok laba kutu kepada ibu kau tuh pasti disisir rambut itu. Jangan percaya. Tapi namanya anak tahu. Sehingga akhirnya dia kemudian mau diajak oleh Abu Jahal pulang ke Mekah. Apa kata Umar Pak? Kalau gitu sudah bulat tekad engkau, maka bawalah untaku ini. Untaku ini pintar katanya. Kalaulah kemudian nampak wajah engkau risau, dia ngerti itu, dia akan turunkan badannya, naiklah engkau ke atas punggungnya, dia akan lari dengan kecepatan tinggi. Kalau engkau sudah berada di atas unta ini, jangan engkau turun-turun. Ada di Pak Bu, maka berarti kalau unta seperti ini kan unta pilihan Pak Bu, tidak sembarangan ini, mahal nih Pak Bu. Kalau ibarat sekarang mobil yang untuk kecepatan tinggi di arena yang berat-berat Pak Bu, mirip-mirip Land Cruiser lah. Mirip-mirip itulah mungkin kalau di Toyotanya, atau kalau di mobil yang lain saya tak apal Pak Bu. Cuman Abu Jahal apa Bu, tipu muslihatnya ini kan banyak. Di perjalanan menjelang sampai ke Mekah, lalu dia pura-pura untanya itu tidak sanggup lagi berjalan. Lalu kemudian dia katakan, ya saudaraku, ini kayaknya unta kami ini tidak kuat lagi berjalan. Bisa tidak saya numpang dengan unta kau tuh? Numpang Pak Bu. Mulai berjalan, langsung ditangkap, dipegang, dirangkul dari belakang, lalu kemudian dibantu oleh kawan yang lain, diikat dengan tali, diseretlah Pak Bu sampai masuk kota Mekah. Lalu Abu Jahal pun mengatakan kepada seluruh penduduk Mekah, wahai orang-orang Mekah, beginilah mestinya kalian memperlakukan saudara kalian yang ikut dengan Muhammad hijrah ke Madinah. Jemput paksa mereka, seret mereka masuk kota Mekah ini, supaya tak mau lagi untuk ikut Muhammad. Nah, jadi Bapak sekalian, yang tidak boleh itu dalam pengertian zuhud kan berpoya-poya dan berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Jadi kalau dalam definisi Pak Bu, ada satu definisi apa itu zuhud. Nah, Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan zuhud itu adalah al-ijtinabu minal muharrimat saghiran aw kabiran, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, baik kecil ataupun besar. Baik kecil ataupun besar. Wada'ul faraid,
yasiruha aw asiruha, dan menunaikan kewajiban-kewajiban atau yang difardukan, baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sulit. Wa tarkud dunya min ahliha qaliluha aw kathiruha, lalu meninggalkan dunia, kegemerlapan dunia ini bermewah-mewah, baik sedikit ataupun banyak. Jadi 3 konsep disebutkan olehnya, Bapak sekalian. Yang zuhud itu yang pertama, menjauhkan diri dari segala yang diharamkan, kecil ataupun besar. Segala yang diharamkan tahu, maka segala yang terlarang dalam ajaran agama dijauhkan. Itu kan dosa kecil, jangan besar, dah pula. Itu tak ada di kalangan orang zuhud, tak ada. Ketika misalnya dia berbicara, kebetulan lawan bicara yang bukan muharimnya, itu kan tak apa dosa. Kok tak tengok orangnya, ada terbesit dalam hati, kan zina hati. Zina hati itu kan dosa kecil, tak ada bau. Jangan tundukkan pandangan, perbanyak istighfar. Bukan berarti lari dari yang bukan murid tersebut, tidak. Ya macam saya misalnya Pak Abu, karena berinteraksi dengan banyak orang, apalagi kalau di kantor, kan tidak semua yang akan berinteraksi dengan saya itu laki-laki. Kalau datang perempuan lalu saya usir, Anda usah masuk, tidak boleh masuk, luar. Ini nak curhat Pak Abu. Biasa misalnya dia ingin staf kita misalnya, dia ingin curhat tentang perangai kawannya sesama staf. Tentu tidak mungkinnya depan orang lain. Dia ingin sampaikan agar kemudian diselesaikan masalahnya dengan masalah teman kerjanya. Jadi sekalian, tentu harus didengar Bapak. Cuman penglihatan harus dijaga, hati harus dijaga. Begitulah orang zuhud mestinya. Jadi sekalian, maka sekecil apapun yang diharapkan itu dijauhkan, apalagi yang besar. Lalu yang kedua kriterianya oleh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah menunaikan segala yang difardukan, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Aku payah boleh diurusan, atau kan dah boleh segala dah boleh payah dia wadenya. Asekali kau kan seketiknya Ustaz, kau dalam keadaan sulit, wah ambil je lah. Dia ingin masak, yang kan dimasak ada, kan sulit itu. Dia ingin makan, yang akan dimakan tuh tak ada kamu, kecuali punya orang. Nampaklah olehnya misalnya daun ubi sebanyak-banyak berserak-serak di tanah orang, daripada kan bacokak dengan apa nama golang-golang. Kalau kampung kami ngolang ya, daripada kan bacokak kalau dengan ngolang biarlah beteju dengan orang kota. Dipatahkan daun ubi tadi, dimasaklah olehnya, entah jadi sayur, entah jadi apa, yang penting makan. Maka orang zuhud dia menjaga betul Pak, menjaga betul agar kemudian yang haram-haram itu sekecil apapun dia jauhkan dari dirinya, yang wajib-wajib tersebut yang difardukan dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang dia tunaikan. Jadi berubudiyah dalam keadaan lapang insya Allah suatu kelurahan. Tapi berubudiyah dalam keadaan sempit, sulit, itu adalah berat, dan disitulah bentuk kezuhudan. Maka Bapak sekalian, ketika ada orang bisa beribadah dalam keadaan sakit, pandai dia mensyukuri dalam kondisi sakit tersebut, bukan sekedar sabar.
Kalau sabar dalam keadaan sakit itu sudah lumrah. Tapi kalau sudah pandai bersyukur dalam keadaan sakit itu baru zuhud. Jadi macam Nabi Ayub, mungkin kesabaran orang sakit itu patut berkaca kepada Nabi Ayub. 18 tahun lamanya sakit parah. Sampai akhirnya betul-betul tidak bisa apa lagi, baru dia ngadu pada Allah. Sebelumnya tidak ada pernah dulu dan ngadu pada Allah. Kalau orang sekarang kan tiap hari dia ngadu, sakit pinggang depan orang. Kalau ngeluh sendiri, sakit pinggang, ya Allah saya karena pinggang saya ini, itu tidak salah. Ini tidak pernah pinggang sakit, kepala sakit, kepala borek. Semua disebut seakan tak ada nikmat Allah berikan pada dirinya. Nabi Ayub itu sujud, dia jatuh belatung dari kepalanya itu. Selesai sholat diambilnya, kalau bahasa awalnya ndak si kotor peang doyongnya, ke si kotor peang doyong. Belotak begitu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketiga, kata Abdul Qadir Al-Jailani tersebut, zuhud tersebut adalah watarkut dunia qaliluha au kathiruha. Dia tinggalkan dunia, bukan berarti dia tidak butuh dunia. Dia tinggalkan dunia yang penuh dengan kesenangan yang akan melalaikan dirinya sedikit atau banyak. Ya sesekali awak pergi ke diskotik kan tak apa dah Ustaz. Itu dah ada di kalangan orang suruh tu Pak Bu. Maka menyenangkan diri dengan urusan dunia bukan berarti orang suruh tadi disebutkan bahwa bukan berarti menyusahkan badan. Itu tidak dilakukan oleh Rasul. Hari-hari makan, itu tak suka Rasul. Kalau diperturutkan itu kan kesenangan dunia. Tetapi itu dia tinggalkan. Bagaimana? Ada hari makan, ada hari puasa. Dia jalankan puasa. Bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa Nabi Daud. Dia jalankan semua. Itulah Rasul. Kalau diperturutkan nafsu kan tak mau tu bau. Dia lepas ni puasa Ramadan kan banyak-banyak puasa. Hari bulan Syawal leh. Sudah tu masuk bulan-bulan haram leh dia. Hari puasa je dia ada. Orang zuhud itu dijalankan olehnya supaya dia terkendali, tidak memperturutkan kesenangan duniawi. Kesenangan perut itu makan tahu. Mengapa? Kesenangan syahwat itu adalah zina. Kesenangan mata itu melihat yang indah-indah. Kesenangan telinga itu mendengar pujian. Kesenangan mulut itu bisa jadi adalah menghinakan orang. Kesenangan tangan itu kalau dunianya menyusahkan orang atau menganiaya orang. Maka oleh sebab itu orang zuhud itu 7 anggota badannya dijaga dengan baik olehnya. Dalam tanda kutip ditinggalkan dari kesenangan tadi, bukan berarti menyusahkan diri, tidak. Mana 7 anggota tubuh yang dijaga itu? Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Ada dijaga. Jangan sampai terlampiaskan kepada kesenangan dunia. Kalau mata dan badan di bulan Ramadan ini sukanya tidur nih. Apalagi kalau sudah selesai sahur. Kalau diperturutkan itu tak tidur itu. Tapi orang zuhud dia mampu lawan, lalu kemudian dia perbanyak zikir. Kalau dalam situasi majelis ilmu dia fokuskan mendengarkan kajian. Kalau situasi lain dia fokuskan untuk membaca Al-Quran. Laba tawi-tawi tadi duduk dia lagi. Dia sambung lagi baca Al-Qurannya. Maka dia lawan kesenangan tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Abdullah ibn Abbas, sahabat Rasul, dia pretelin huruf demi huruf dari kata zuhur tersebut. Ada huruf zai, ada huruf ha, ada huruf dal. 3 huruf ini dibuatlah definisi olehnya atau kepanjangannya. Zai, zadul lil ma'ad, zadul lil ma'ad, senantiasa menambah amalan perbekalan untuk menghadapi hari berbangkit. Itulah orang zuhud. Sehingga bekalnya itu tidak dia cukupkan dan dia padankan dengan yang wajib-wajib saja, yang sunnah dia berpacu bau. Maka orang zuhud itu identik dengan ibadah banyak, identik dengan ibadah yang bukan sekedar kuantitasnya banyak, tapi kualitasnya bagus. Kalau bisa sholat tarawih dan witir 41 rakaat dia jalankan tuh Pak. Maka Abdullah bin Umar itu Umar bin Abdul Aziz itu Pak Bu, itu di bulan Ramadan dia sholat tahajud dan witir, sholat tarawih dan witir itu 41 rakaat. Saya tengok wajah Bapak Ibu ini kayaknya kuat juga nih. Sesekali untuk menunjukkan kezuhudan kita pada Allah, tambah kamu 41 rakaat. Deh, tak cukup stok hafalan ayat dosa. Beli Quran yang besar itu Pak Bu. Bentangkan saja. Saya di rumah sengaja saya beli satu itu Pak Bu. Jadi bila ibadah tahajud karena saya tidak hafal Quran, itu saya buka. Buka sehingga akhirnya berlanjut baca ayat kita. Kenapa tuh dari atas kita baca? Asal jangan dipegang saja. Kalau dipegang kan kesannya kurang baik. Diletakkan, kalau perlu ada rehal tegak itu. Letakkan di situ. Kita bisa baca. Sehingga ayat kita bertambah terus. Jadi Bapak sekalian, orang zuhud itu adalah zadul lil ma'ad. Yang kedua dari huruf zai itu, huruf zai itu 2 kepanjangan dibuatnya baru. Yang kedua zai itu adalah tarkuz zina. Tarkuz zina, meninggalkan kegemerlapan kehidupan dunia. Jadi bukan berarti menyisakan diri. Dia dunia itu sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Kalau berdasarkan keinginan ya selera apa Bu? Dapat nanti model baru, beli pula. Yang ini belum terpakai, ini dah beli pula. Itu tidak zuhud. Tapi kalau dalam rangka sekalian, memang kebutuhannya dan dia beli dan dia miliki, itu masih kategori zuhud. Jadi dia tinggalkan kegemerlapan atau hidup berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Itu zai. Yang kedua huruf H. Huruf H itu sekalian hudan lidin. Yang pertama adalah kepanjangannya hudan lidin, petunjuk untuk agama. Jadi Pak Bu, orang zuhud itu dia mengejar hidayah. Hidayah dari apa? Dari agama. Apa sumber hidayahnya? Al-Quran dan Sunnah. Maka dia pelajari dengan baik Al-Quran dan Sunnah itu, dia amalkan agar kemudian mendapatkan hidayah. Jadi orang zuhud itu identik berpacu mengejar hidayah. Yang kedua, huruf H itu kepanjangannya dibuatnya adalah tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Hawa nafsu tidur dikurangi tidur untuk ibadah. Hawa nafsu makan dikurangi dengan berpuasa. Hawa nafsu ketika dizalimi adalah marah dan balas dendam. Maka dibekali diri olehnya adalah dengan sabar dan memaafkan. Itulah orang zuhud, dia tinggalkan hawa nafsu. Yang ketiga, huruf yang ketiga adalah dal. Dal itu kepanjangannya pertama adalah dawamun lit-ta'ah. Dawamun lit-ta'ah,
konsisten dan kontinu dalam ketaatan. Jadi tidak musiman taatnya Pak. Kok musim Ramadan, kok musim ibadah gitu. Atau tinggal Ramadan tidak ada ibadah. Ramadan khatam Quran, keluar Ramadan tidak ada lagi khatam Quran, itu tidak zuhud. Ramadan tiap malam salat malam, salat tarawih, keluar Ramadan salat tahajud tidak, itu tidak zuhud. Ramadan tiap hari puasa, keluar dari Ramadan masih ada puasa sunat tapi tak puasa, tetap zuhud karena tidak konsisten ibadahnya. Maka orang zuhud itu dia konsisten ibadah. Nah, yang kedua, huruf dal itu kepanjangannya adalah tarkut dunia, meninggalkan dunia. Dunia ini Pak Bu betul-betul disadari olehnya adalah tempat persinggahan sementara untuk bisa mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Jadi orientasi dunianya hanya untuk itu. Saya punya harta untuk apa? Ya supaya bisa zakat, supaya saya bisa haji, supaya bisa saya umroh, supaya bisa menafkahi keluarga, supaya bisa menafkahi anak yatim, supaya bisa menyantuni fakir miskin, supaya bisa berbagi dengan tetangga. Jadi orientasinya adalah untuk mengumpulkan amal-amal bagi kehidupan akhiratnya. Jadi bukan berarti dunia ini tidak penting. Jadi jangan katakan Pak U meninggalkan dunia itu lalu kemudian disusah-susahkan badan supaya capek mati. Ada itu Pak U. Dia sakit. Kenapa tak berobat Pak U? Ya awas zuhud Ustaz katanya. Itulah salah itu Pak U. Jadi dengan zuhud saja lalu kemudian diharapkan sakit itu sehat. Dengan zuhud tersebut diharapkan kau pendek umur mati capek aman. Tidak tahu. Jadi orang zuhud ketika sakit dia rajin berobat. Karena dia yakin dengan sehat itu maka dia bisa menjalankan kehidupan untuk kehidupan akhirnya. Ya, maka hati-hati memahami zuhud dalam makna terakhir di bawah tarkut dunia. Meninggalkan dunia bukan berarti tidak peduli lagi. Tidak ada dosa. Awak istri awak, jangan awak serahkan diri ke Allah ya. Ke dunia rusak katanya. Itulah salah itu. Maka ada, mohon maaf Pak Bu, ada orang yang dia demi ibadahnya dia keluar rumah, HP tak dibawa, lalu kemudian uang belanja untuk keluar ditinggalkan pun tidak boleh ditinggalkan. Ada dia pergi keluar, entah ke negeri mana, sampai keluar negeri, sampai 40 hari atau 7 hari. Lalu ditanya istri dan anak bagaimana? Oh, istri dan anak sudah saya serahkan pada Allah. Itu salah itu Pak. Jadi pemikiran macam itu harus diluruskan. Boleh keluar rumah, boleh khuruj, berdakwah, memperbanyak ibadah, melatih diri untuk zuhud, silakan. Tapi tidak mengabaikan kewajiban. Kewajiban nafkah pada siapa? Ya pada pada tulang punggung keluarga, yaitu suami. Atau kan mengemis-ngemis pula istri dan anak ke rumah tetangga kalau tidak ada bekal ditinggalkan. Satu sisi dia dapat ibadah, sisi lain dapat dosa. Entah mana lebih besar nanti antara pahala dengan dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari uraian yang telah disampaikan tadi Pak Bu, tampaklah mungkin jelas oleh kita apa sesungguhnya zuhud itu. Dan dengan zuhud ini Pak Bu, insya Allah ketenangan hidup akan diperoleh. Dengan zuhud ini insya Allah sifat rakus itu akan hilang, sifat pelit akan hilang. Dengan zuhud ini sekalian, cinta kita hanya tertuju lagi pada Allah. Dunia tidak akan mempengaruhi hati kita. Walaupun dunia itu adalah bagian dari proses yang harus kita lalui,
tetapi dunia adalah untuk kecintaan kepada Allah. Maka diilustrasikan Pak Bu, bagaikan air dan udara di dalam gelas. Ini gelas Pak Bu. Air dan udara tidak bisa bersatu dalam gelas. Kalau Bapak Ibu masukkan air ke dalam gelas, udara pasti keluar itu semua. Kalau Bapak Ibu kan sudah penuh air tadi, gelas tadi dengan air, Bapak Ibu paksakan agar masukkan udara, semprotlah gas pembusuk udara. Semakin kencang disemprot, dipaksakan udara itu masuk ke dalam gelas, air tadi semakin menyembur, semakin keluar. Maka Bapak sekalian, kecintaan kepada Allah bagi orang zuhud itu tidak akan terpengaruh oleh kegemerlapan kehidupan dunia. Dia jadikan dunia ini semuanya adalah sebagai alat supaya bisa dekat dengan Allah, supaya dia bisa cinta kepada Allah. Maka bagi orang zuhud Pak Bu, tidak berbeda antara memperoleh sesuatu dengan kehilangan sesuatu. Tidak ada beda Bu. Dia dapat sesuatu, dia tidak bereforia. Hilang sesuatu tersebut, dia tidak berduka. Bagi orang zuhud Pak Bu, tidak akan berbeda antara pujian dan celaan. Dipuji dia tidak berbunga-bunga atau sombong, dicela dia tidak akan marah dan dendam. Malah kalau mencela pada dirinya, dia jadikan sebagai bahan evaluasi. Maka coba rasakan pada diri kita Pak, mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu, apa ekspresi kita? Kalau mendapatkan sesuatu girang luar biasa, lalu hilang sesuatu, nangisnya luar biasa. Atau level kita masih anak-anak tuh Pak. Anak-anak balita dapat mainan, dia bersorak-sorak Pak. Hilang mainan, nangis. Bagi orang zuhud tidak ada berbeda antara mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu. Itulah dalam bahasa disebut mendapatkan nikmat dia bersyukur, kehilangan sesuatu dia bersabar. Yang kedua, coba rasakan pada diri kita baru antara dipuji dan dicela. Kalau dipuji oleh orang, kita kemudian senang dengan orang tersebut. Kalau dicela oleh orang, benci pada orang itu. Nampak wajah, muak orangnya tidak suka muntah, ini ngomong apa ya? Berarti usul begitu. Maka Rasul Pak Bu diludahi, dilempari dengan kotoran, sakit orang tadi Pak Bu, dijemur Rasul. Istri Abu Sufyan itu Pak Bu, dalam perang Uhud 70 sahabat yang meninggal itu Pak Bu, telinganya dipotongnya, hidung dipotong, lidah dipotong. Dibuat apa Pak Bu? Dibuat jadi kalung, dibuat jadi gelang kaki. Apa mainannya? Telinga, hidung, lidah. Tangan Rasul dibelah itu dadanya, jantungnya dipunyam mentah. Ketika Rasul membawa 20.000 pasukannya ke Mekah, apa kata Rasul? Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan? Yang Abu Sufyan dan hidup istrinya sangat zalim. Aku jamin keselamatan jiwa dan darahnya. Nah, jadi kalau kita masih benci-benci juga pada orang yang tidak suka atau memperlakukan kita dengan tidak baik, berarti kita belum mampu zuhud. Kalau kita suka disanjung-sanjung, berarti kita belum zuhud. Nah, coba rasakan bahwa karena Pak Bu, Ramadan ini sesungguhnya mengiring kita agar menjadi mukmin yang berperilaku zuhud. Karena dengan lapar, dengan ibadah malam, ibadah baca Quran dan sebagainya, mestinya kita sudah tergiring ke arah zuhud tersebut. Inilah Bapak-Ibu sekalian sedikit kajian pagi ini. Mudah-mudahan saya dan kita yang hadir, sesungguhnya tentu kita sedang berjuang agar bisa zuhud. Sebab dengan zuhud itulah insya Allah keimanan kita akan kokoh. Dia tidak akan tergoyah dengan situasi dan kondisi apapun. Terima kasih.